Baik, kita mau belajar. Hari ini kita akan belajar tentang Hana. Hidup Hana. Sebagian besar kita sudah tahu ya tentang Hana. Mamanya Samuel. Kalau kita mendengar kata Samuel, nama Samuel, woi ini anak kecil yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Hana dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang penderitaan seorang istri. Ya, ini istri muda atau istri tua bukan urusan kita. Nah, suaminya Hana namanya Elkana. Dia menikah dengan dua perempuan, dengan dua istri. Ingat ya, ini dulu. Ya, jadi nggak boleh ikut-ikut, ini dulu. Karena setelah masuk zaman perjanjian baru, satu suami, satu istri. Nah, Hana sangat menderita karena dikatakan dia mandul. Tuhan menutup kandungannya. Nah, nggak dijelaskan alasannya apa. Oke, kita nggak usah mempertanyakan. Kalau Alkitab tidak menulis alasannya apa, Tuhan menutup kandungan Hana. Jangan kita coba-coba cari tahu. Nanti malah jadi aneh-aneh. Ya. Nah, apa sudut pandang Tuhan tentang Hana? Ya, saya ulangi. Apa sudut pandang Tuhan tentang Hana? Sudut pandang Tuhan tentang Hana bukan tentang sakit hatinya Hana dan bukan tentang jawaban doa Hana yang luar biasa. Oh, nanti kita akan baca. Bagaimana Hana dalam penderitaannya. Aduh, saudara, kalau kita nanti baca, saya aja sebagai pria bisa ikut merasakan, orang Jawa bilang ngenesnya hati itu. Hati yang tercapik-capik, yang tersayat. Karena madunya, yaitu Penina. Aduh, suka ngecek dia, suka membuli dia. Karena Hana gak punya anak. Nah, bukan itu. Ada banyak khotbah tentang Hana. Itu membangkitkan semangat istri yang direndahkan. Membangkitkan iman istri ya, yang tidak punya anak. Ya, lalu punya anak. Ya. Saudara, maka itu hari ini kita akan belajar lagi sekali. Ya, tentang Hana. Tapi dari sudut pandang Tuhan. Bukan tentang Hana dari sudut pandang penderitaan seorang istri yang mandul, penderitaan seorang istri yang disakiti, bukan itu. Ya, tapi Tuhan mau kita mengerti mengapa Tuhan menjawab doa Hana. Ini yang penting. Tidak sekedar supaya Hana terhibur karena kandungannya dibuka sehingga Hana menjadi seorang mama. Lahirlah Samuel. Bukan Tuhan sedang memperhatikan air mata Hana yang begitu luar biasa. Bukan. Oke, kita baca dulu ya. Agak panjang pembacaannya. 1 Samuel pasal 1. Ya, 1 Samuel pasal 1. Dengan cepat ini ya, saya baca. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu. Nah, ini kelihatan seorang suami yang luar biasa. Dari tahun ke tahun. Pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Yahweh semesta alam di Silo. Waktu itu Yerusalem belum ada. Daud yang membangun kota Yerusalem. Nah, bait suci masih berupa tenda, tabernakel, itu adanya di kota Silo. Ya, dari tahun ke tahun. Ya. Di sana yang menjadi imam Yahweh ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana,
Jadi kasih suami ini pada Hana luar biasa. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Yahweh telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Yahweh telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Yahweh, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Nah ini loh, suami yang luar biasa. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Elkana meyakinkan, walaupun Hana kamu tidak melahirkan anak bagiku. Tapi ini luar biasa. Aku tetap lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki. Ya, suami yang hebat. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Yahweh. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Yahweh sambil menangis terseduh-seduh. Nah, bukan ini ya. Kita belajar tentang Hana, bukan Tuhan menjawab kesedihannya sampai menangis terseduh-seduh. Memang bisa kita beriman ya kepada Tuhan walaupun Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi lagi sekali, kita akan belajar tentang Hana dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut kepentingan kita manusia ini. Kemudian bernasarlah ia. Nasar itu dari bahasa Arab artinya berjanji. Ya, yang janjinya nggak yang enteng-enteng, yang berat. Kemudian bernasarlah ia kepada Yahweh. Katanya, Yahweh semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Nasarnya ini keren sekali. Maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kata pisau cukur tidak menyentuh kepala anak laki-laki, itu adalah hukum Taurat yang Yahweh Tuhan berikan kepada Musa. Maka itu kalau saudara pernah lihat foto, film, atau saudara pernah ke Israel, ada anak laki-laki atau orang laki-laki Yahudi yang ortodoks ya. Itu apa ini namanya jambang ya, bukan ya. Yang kiri kanan di kuping ini rambutnya itu nggak boleh dipotong. Lalu dikurul-kurul begitu. Ya, ini firman. Artinya seorang nabi ya yang dipilih oleh Tuhan, Nasir dalam bahasa Arabnya, itu nggak boleh kena pisau cukur. Nah, ini nasarnya Hana kepada Yahweh Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Yahweh, maka Eli mengampat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini tuduhan. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Yahweh. Hana curhat, saudara, kepada Tuhan. Nah, ini bagus. Oke, ada yang komen di Facebook dari Pak Artono, godek, itu bahasa Jawa. Ini loh jambangnya, godek. Oke ya. Aduh, maafkan saya ini, maafkan saya. Jangan ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya. Gitu saja. Dengar ya. Yang membiasakan diri curhat di Facebook bertobat hari ini. Saya itu jengkel loh kalau lihat Facebook lalu ada orang curhat. Itu kan sama dengan sedang menelanjangi dirinya sendiri. Aduh, ini hari ini ada berita yang aneh.
seorang pilot. Nah, nggak tahu bagaimana dia nulis di sosial medianya tentang istrinya. Istrinya bales. Akhirnya perang sendiri, kan jadi malu orang yang membacanya itu. Maka itu hari ini janji ya, jangan curhat di Facebook. Curhatlah kepada Papa di surga. Nah, Hana curhat. Ya memang zaman itu belum ada Facebook. Tapi sama artinya. Kalau curhat itu di tempat yang tepat, di alamat yang tepat. Facebook itu untuk umum. Amin. Apalagi masalah keluarga kita. Jangan diudal-udal, tahu kata diudal bongkar-bongkar di depan umum. Ampun dah. Kadang-kadang saya nggak bisa ngerti loh, kok ada orang suka curhat di Facebook itu ngapain? Maaf ya. Nah, yang tersinggung itu orangnya. Bertobatlah. Belajarlah seperti anak. Curhatnya kepada Papa di surga. Saya suka melihat kalimat ini. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Yahweh. Nah, oke. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Aku berbicara demikian lama. Lapor, cerita semua ke Papa di surga. Jawab Eli. Nah, ini kuasa seorang imam. Jawab Eli. Pergilah dengan selamat dan Tuhan Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Jadi Hana dapat iman. Terima kasih Tuhan. Doaku Tuhan dengar untuk dapat anak. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Yahweh. Mereka yaitu Elkana, Penina, Hana, dan anak-anaknya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Yahweh ingat kepadanya. Wah, luar biasa. Kalau curhatnya ke alamat yang tepat, kepada Papa di surga, Papa ingat, terima kasih untuk itu Papa. Maka setahun kemudian mengandunglah anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Yahweh. Itu arti kata Samuel. L-nya itu Elohim. Jadi kalau saudara baca nama-nama yang pakai L di Alkitab, L-nya itu adalah Yahweh Tuhan. Elohim Israel. L. Ya. Samuel. Elkana, El Shaddai. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah ini kesetiaan, ketaatan Elkana sebagai kepala keluarga rutin. Karena itu perintah dari hukum Taurat. Tiap tahun mempersembahkan korban. Dan korban nasarnya kepada Yahweh. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Yahweh dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyape dia. Ya, lepas susu anak itu menyape. Hanya Yahweh kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapenya. Saudara, kalimat ini penting. Sebelum Tuhan bawa saya untuk belajar tentang Samuel, saya itu kagum kepada Musa. Kok saudara baca daftar orang-orang beriman di Ibrani 11. Jadi Ibrani 11 itu ada daftar tentang saudara-saudara kita khususnya di perjanjian lama yang imannya luar biasa. Ternyata satu nama saja yang ditulis dengan paling banyak ayat. Saya dulu pikir Abraham karena dia orang hebat. Daud
Bukan. Satu-satunya nama yang ditulis dengan begitu banyak ayat, ternyata Musa, saudara. Nah, itu yang saya kaget. Dan semua ditulis karena iman. Musa rela meninggalkan kekayaan Mesir, warisan Firaun. Karena iman, maka Musa rela menderita bersama umat Tuhan. Karena iman. Nah, itu paling banyak. Nah, saya ini guru sekolah minggu. Kagum. Masih ingat nggak? Musa masuk tinggal di istana Firaun sejak umur 3 bulan. Catat itu. Jadi istilah kita masih bayi merah. Umur 3 bulan. Hanya kalau pagi sampai siang atau sore Musa ada di rumah ibunya. Tapi putri Firaun nggak tahu kalau itu ibu kandungnya Musa untuk menyusui. Nah, suatu saat saya itu tanya, Musa sejak umur 3 bulan tinggal di istana Firaun yang tidak ada satupun orang Ibrani, orang percaya Tuhan, tidak ada. Seluruh Mesir itu penyembah berhala. Lah ini bayi umur 3 bulan. Harusnya kan ketularan dong. Apalagi ibu angkatnya itu putri, anak Firaun. Berarti tiap hari bayi Musa ini sudah kenal sihir. Sampai dia umur 5 tahun, 10 tahun. Sampai dia dewasa. Wajar saya tanya, siapa guru sekolah minggunya Musa itu? Kok hebat sekali bisa menanamkan iman sejak dia umur 3 bulan. Nggak terpengaruh dengan sihir lingkungan istana Firaun. Saya nggak ketemu jawabannya. Sampai suatu hari, saya lupa jarak berapa tahun waktu Roh Kudus ngajar saya tentang Musa sampai kepada Samuel. 1 Samuel 1. Jadi tinggalan 23 dulu. Ketika sampai kepada kalimat ini, jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapenya. Wih, saya kaget. Kenapa? Ini salah satu cara Roh Kudus ngajar saya untuk mengenal firman. Di hidup Musa ada tulisan ibunya menyusui. Ternyata di hidup Samuel ada kisah yang sama. Ibunya menyusui. Apa rahasia ini? Terima kasih Papa. Maka itu tolong ya mama-mama, saudara-saudara, anak-anak muda yang baru menikah khususnya, lalu istri hamil punya anak. Jangan menolak untuk menyusui bayimu. Menyusui bayi itu penting. Maka itu sampai Alkitab aja menulis. Ada apa? Oh, kekuatan ASI, air susu ibu itu tak ternilai. Teknologi sudah hebat, tapi tidak akan pernah ada pabrik atau teknologi sehebat apa yang bisa membuat artificial. Tahu kata artificial? ASI, air susu ibu yang buatan manusia. Tidak mungkin. Nggak bisa. ASI itu hanya ada dalam tubuh seorang ibu yang sedang mengandung. ASI itu nggak bisa diganti dengan apapun walaupun teknologi seperti ini. Suatu hari ada yang tanya, masa kau nggak percaya? Kalau suatu hari teknologi ada? Nah, ini saya belajar. Dengar ya. Kalau ada teknologi yang bisa membuat darah artifisial, darah buatan pabrik karena teknologi, maka saya percaya air susu ibu bisa dibuat juga. Nah, orang itu tanya,
Loh, maksud korden bagaimana? Ini rahasia yang luar biasa. Saya menggunakan teori Tiongkok, ya. Saya menggunakan teori Tiongkok. Nenek moyang orang Tiongkok, orang Tionghoa itu luar biasa. Ternyata begini. Mengapa semua, mungkin ada 1-2 perkecualian. Kalau ibu menyusui, hampir tidak ada ibu yang bisa menstruasi, haid, atau datang bulan. Ternyata nenek moyang orang Tiongkok menemukan jawabannya. Selama ibu itu menyusui, maka darah itu nggak pernah turun ke bawah. Ibu menyusui itu darahnya naik. Ternyata ASI itu adalah nyawa, adalah kehidupan. Seorang ibu untuk anaknya. Maka itu kalau ada ibu menyusui, dia nggak mungkin haid atau menstruasi. Karena darahnya naik ke atas. Begitu ASI itu stop, maka kembali darahnya turun. Jadi mens itu. Wih, waktu saya tahu fakta itu dari Tiongkok, saya kagum. Maka itu ASI itu adalah darah dari ibu yang diberikan kepada anaknya. Maka itu ASI nggak ada yang bisa menggantikan dengan hal apa saja, walaupun teknologi itu hebat. Maka itu anak-anak, jangan ya kita kurang ajar kepada ibu kita, jangan. Dari dia kita ini hidup 9 bulan 10 hari. Ibu kita, istilah bahasa Jawa, gembol. Ya, mengangkat tubuh kita, menyimpan hidup kita di dalam tubuhnya. Wah, itu luar biasa. Nah, di dalam ASI, saya nggak bicara banyak soal ini. Di dalam ASI ada kebutuhan mutlak seorang calon manusia. Imun akan kuat kalau anak itu minum ASI atau makan ASI. Semuanya, kalsium untuk gigi, untuk otak, untuk semuanya. Udahlah, pokoknya ASI itu luar biasa. Maka itu sampaikan kepada semua teman-teman, rekan, saudara kita, kalau sedang mengandung, ingatkan ASI-nya ya, ASI-nya. Aduh, sejak saya mengerti itu, kami suami istri cerewet. Kalau ada ibu mengandung, aduh jangan sampai ASI-nya nggak keluar. Tolong disiapkan semuanya untuk ASI itu. Nah, jadi antara Samuel dengan Musa bisa punya kekuatan iman. Ternyata selama ibunya menyusui. Nah, kita lihat Samuel sejak disape, kira-kira umur setahun ya kurang lebih, itu sudah tinggal di rumah Imam Eli. Dan Samuel, berarti Samuel punya 2 kakak angkat, yaitu Hofni dan Pinehas. Aduh, kalau melihat dia, saya mau baca dulu tentang mereka 2, 1 Samuel 2 ayat 11-an. 1 Samuel 2 ayat 11. Idih, saudara, kalau kita melihat 2 anak ini sangat mengerikan. 1 Samuel 2 ayat 11. Oh, satu terjemahan ajaan karena agak panjang ini. Ayat 11, 1 Samuel 2 ayat 11. Lihat judulnya, kejahatan anak-anak Eli, tobat sudah. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi si kecil Samuel setahunan umurnya ditinggal. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Dursila itu bahasa Melayu. Saya lebih gampang menerjemahkan Dursila dalam bahasa Jawa. Buwejat. Enggak cuma bejat, tapi buwejat. Nah, bahasa Indonesianya apa? Tolong cari sendiri. Dursila. Mereka tidak mengindahkan Yahweh.
ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, ini dursilanya sampai seperti itu. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ini timnya Hofni dan Pinehas. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu, ingat gigi 3 tadi, ke atas. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Wih, rakusnya. Demikianlah mereka, Hofni dan Pinehas, memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bapaknya diam saja, nggak menegur. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya mentah saja. Hihi, ngeri sekali. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Aduh, ngeri sekali. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Yahweh, sebab mereka memandang rendah korban untuk Yahweh. Pertanyaannya, seharusnya Samuel ketularan gak? Ingat di surat 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, seharusnya Musa juga rusak ikut tradisi Mesir. Seharusnya Samuel juga rusak karena kumpul 2 kakak angkat sebejat itu. Maaf saya pakai kata ini. Lagi sekali sebagai guru sekolah minggu, itu yang saya sedang pikirkan. Ada yang tanya, saking bejate katanya. Oke, ya. Saudara, maka itu kita harus hati-hati. Ya, anak imam. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak itu bersalah. Ayo kita harus memikirkan anak-anak kita. Nah, sebagai guru sekolah minggu saya tanya, jadi siapa guru sekolah minggunya Samuel ini? Ada yang tanya, itu anaknya imam atau anaknya preman? Ya, imamnya nggak punya kuasa jadi preman. Maaf ya, ada yang tanya. Kok bisa dia tinggal satu rumah dengan 2 kakak angkat yang seperti itu? Maka saya ketemu jawabannya. Musa disusui ibunya, Samuel disusui ibunya juga. Nah, saudara, selama seorang ibu itu menyusui bayinya, itu nggak cuma menyerap hidup si ibu, tapi menyerap semua emosi, perasaan hidup ibunya. Maka itu ibu-ibu yang sedang mengandung dan menyusui, jaga ya. Jangan hati ibu yang sedang mengandung dan menyusui penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dendam, penuh kejahatan, tamak akan uang, pelit dan sejenisnya. Ingat loh, apa yang ibu sedang alami dalam jiwanya waktu mengandung dan menyusui. Anak itu ikut menyerap semua yang ada di jiwa ibunya. Dan ingat, jiwa itu di dalam darah. Dan darah yang tidak turun jadi haid atau menstruasi, itu jadi ASI. Dari sini saya belajar. Mengapa karakter anak itu tidak menurun dari orang tuanya? Tidak. Buktinya, kalau karakter orang tua itu jadi karakter anak, berarti kalau satu keluarga
punya 3 anak atau lebih. Karena kalau cuma 2 anak sulit membandingkan. Tapi 3 atau lebih. Kandung. Tolong dijawab. Apakah 3 anak atau lebih itu karakternya sama semua? Karena kalau karakter nurun ya pasti anak itu sama semua. Ternyata tidak. Bahkan anak kembar pun karakternya bisa beda. Termasuk yang kembar 1 telur, saudara, tetap ada perbedaan. Nah, rahasianya salah satunya adalah bagaimana suasana hati ibu, suasana pikiran ibu, suasana kejiwaan ibu yang sedang mengandung dan sedang menyusui. Anak itu menyerap habis. Oh ya, di situ saya kagum sekali. Ibu yang suka marah-marah waktu mengandung dan menyusui. Kemungkinan besar anak itu pemarah juga. Ibu yang lagi gak suka dengan suaminya. Maaf, kemungkinan besar anak itu bisa gak suka bapaknya. Nah, ini ada yang mengaku dari Cibinong. Oh, Koden baru tahu Yohan anakmu 5. Nah, ternyata 5 anak kandung ini di Facebook ini komen. Nggak ada yang sama. Betul, nggak ada yang sama. Maka itu papa mama, jangan menyamaratakan mendidik anak. Misalnya, yang nomor 1 jagoan, yang nomor 1 itu hebat. Karena begini, begitu cara papa mama mendidik. Lahir anak kedua. Jangan pakai cara mendidik anak yang pertama. Patah jiwa anak itu. Karena kita harus mengenali anak kedua ini apa karakternya. Dan maka itu suasana hati mama yang sedang mengandung dan menyusui. Itu penting sekali untuk kita jaga dalam hidup ini. Sehingga anak-anak kita memiliki karakter Kristus. Nah, jadi yang berikut. Saya belajar, gara-gara itu saya harus belajar children psychology. Ilmu jiwa anak-anak. 5 tahun pertama usia seorang manusia itu sangat menentukan manusia itu nanti jadi apa. Ya, ini psikologi anak-anak. Ternyata dari umur 0 lahir sampai umur 5 tahun. Jiwa seorang manusia itu seperti selembar kertas kosong bersih. Tidak ada coretan, tidak ada tulisan, tidak ada gambar, tidak ada warna. 5 tahun pertama. Nah, pengaruh seorang ibu dari mengandung minggu pertama sampai minggu yang ke-40 atau 38 tergantung. Maka apa yang dirasakan seorang ibu itu menjadi tulisan, warna, gambar di jiwa anak itu. Dan begitu anak itu lahir, nah pengaruh ibu ini mutlak dijaga. Jadi apapun yang dikatakan mama, didengar oleh anak, maka itu dalam istilah ada bahasa ibu, mother language. Karena bahasa ibu itu nggak cuma anak itu belajar bahasa, tapi menyerap semua kehidupan. Tadi pagi saya diskusi dengan seseorang tentang apa bedanya ya anak-anak kalau belajar bahasa itu kok cepat sekali. Kenapa aku ini sulit? Saya jawab, anak-anak tidak pernah belajar bahasa asing atau kursus. Anak-anak itu menirukan, bukan belajar. Ini bedanya. Jadi buat anak itu nggak perlu tahu artinya. Tapi apa yang dia dengar dari mamanya tiap hari itu yang ditirukan. Maka itu anak-anak itu kalau belajar bahasa cepat. Apa itu bukan belajar. Anak-anak itu kalau berkata-kata dalam bahasa yang baru itu cepat.
Karena nggak perlu mikir, cuma nirukan. Nah, seperti itu karakter atau mental atau jiwa seorang anak. Bagaimana suasana hati mama? Nah, selama mama itu menyusui, saudara, apa yang didengar oleh anak ini dalam gendongan, apa yang dilihat oleh anak ini, itu semua diserap habis. Dan anak-anak seumur itu tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Tidak ada di benak mereka. Anak-anak balita dari umur 0 sampai 5 tahun, semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, itu benar. Walaupun itu salah. Karena mereka belum mengerti. Wih, dahsyat sekali dampak ibu menyusui anaknya. Nah, selama 5 tahun itu, ibu ini menggambar, menulis, mewarnai kertas kosong itu. Setelah kertas itu penuh dengan coret-coretan, tulisan, gambar, warna dari ibunya, maka kertas kosong ini mulai keluar rumah. Mulai masuk playgroup, TK, dan selanjutnya. Nah, di luar rumah itu, wow, ada banyak orang-orang yang ingin memberi tulisan, memberi gambar, memberi warna di kertas yang selembar itu. Tapi mereka sudah tidak ada tempat lagi untuk mengisi karena kertas itu sudah penuh tulisan mamanya. Nah, ini ada kesaksian. Saya nggak tahu baca dari mana. Di Tiongkok ada satu kasus bayi keracunan pada saat minum ASI. Ternyata pada saat ibunya menyusui sedang marah-marah. Setelah diteliti ternyata pada saat ibu menyusui tidak boleh emosi. Karena darahnya bisa menjadi racun bagi bayi melalui ASI tersebut. Wow, kalau ini benar luar biasa. Maka itu saudara mendidik anak bukan di sekolah yang pertama. 5 tahun pertama. Karena selama ibu itu menyusui, kan dekat, didekap, dipeluk. Waduh, luar biasa saudara, menyusui itu. Akhirnya Samuel tidak lagi punya tempat kosong di jiwanya, di memorinya. Karena Hana sudah mengisi penuh. Walaupun baru setahun usianya. Apalagi kalau anak itu dijaga oleh ibunya sampai dia umur 5 tahun, 7 tahun. Yang setahun aja seperti Samuel. 2 kakak angkat yang dursila itu tidak bisa meracuni jiwanya. Apalagi kalau orang-orang, ibu-ibu menyusui bayinya sampai umur tertentu, bulan tertentu. Anak itu anak yang luar biasa. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ya waktu itu belum seramai sekarang. Itu saya tuh lihat kalau ada ibu-ibu menyusui, termasuk waktu saya ingat mama saya menyusui adik saya, ya. Itu nyanyi, mengharapkan anaknya bagaimana. Nah, kata-kata mama, Han, apa kabar? Sudah lama papa nggak lihat kamu muncul nih, anak saya dari Taipei. Ya. Ternyata yang diucapkan, dinyanyikan oleh mama waktu menyusui anaknya. Aduh, itu luar biasa. Itu jadi tulisan dan warna di memori anak itu. Oh, ada yang tanya, saya jawab dulu ya. Bagaimana bila seorang ibu hatinya jahat sama suaminya? Bagaimana nasib si anak? Ya, tadi saya sudah bahas, mungkin saudara masuknya terlambat. Ketika ibu menyusui dan dia nggak suka suaminya, yaitu bapaknya anak itu, kemungkinan besar anak itu nggak suka bapaknya juga. Nah, orang Jawa bilang kata tumus. Nah, dalam bahasa Indonesia tumus itu nyerap. Jadi apa saja yang seorang mama rasakan dalam jiwanya, yaitu dalam darahnya, anaknya itu nyerap. Tumus bahasa Jawanya. Ben, apa kabar? Selama papa nggak dengar kamu?
Ini anak saya dari Palopo. Hebatnya kalau begitu. Nah sampai suatu hari saudara, tiba-tiba saya pernah sharing, cuma saya ulangi lagi. Tiba-tiba teringat bagaimana seorang ibu, yaitu mamanya Musa dan mamanya Samuel. Maka itu penting. Ibu-ibu, ayolah. Mulai hari ini kita harus menyadari kekuatan ini, saudara. Hebat sekali. Oke, kita kembali ke 1 Samuel 2 ayat yang ke-18. Nah, ini mulai kita melihat Hana punya anak mujizat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Yahweh. Oh An, coba ayat ini pakai berapa terjemahan? Papa ingin lihat yang di TSI, yang di PIS. Nah ya, saya baca. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Yahweh, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, efod itu pakaian imam. Saya nggak ngerti. Ini idenya Hana atau idenya Imam Eli. Sehingga anak kecil ini diberi pakaian efod dari lenan. Pakaian untuk imam. Ya, ayat. Samuel melayani di hadapan Yahweh. Anak itu mengenakan baju efod dari kain lenan. Oh, nggak ada kata anak-anak ya. Oke, PIS. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu terus melayani Yahweh. Ia memakai baju khusus dari kain linen seperti baju ibadat para imam. Nah, jelas. MLT. Dan Samuel melayani di hadapan Yahweh seorang anak yang dililit dengan efod dari kain linen. FAYH. Walaupun masih kanak-kanak, Samuel adalah pelayan Yahweh. Ia memakai baju efod dari kain lenan. Seperti baju seorang imam. Nah, jadi rupanya sudah disiapkan. Lihat ayat 19. Ternyata mamanya yang buat. Ayat 19. Ya udah dari pertama. Apa itu? Oke, saya baca ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Oke, ayat. Ibunya membuat jubah kecil untuknya dan saat pergi bersama suaminya untuk mempersembahkan kurban tahunan, dia membawa jubah itu untuk Samuel. PIS, setiap tahun ibunya membuat jubah kecil. Lucu ya kalau kita bisa bayangkan jubah kecil. Ya anak kecil pakai pakaian imam. Oh, enggak apa-apa Lambas. Ini anak saya perhatian dari Siantar suruh minum. Ya, enggak. Saya lanjutkan. Ya, PIS. Setiap tahun ibunya membuat jubah kecil lalu diberikannya kepada Samuel. Kalau wanita itu bersama-sama dengan suaminya datang mempersembahkan korban tahunan. FAYH. Setiap tahun ibunya membuatkan baginya sebuah jubah kecil. Jubah itu dibawa kepadanya pada waktu ibunya datang dengan ayahnya untuk mempersembahkan korban sembelihan kepada Yahweh. Wih, hebat sekali ibunya ini. Saudara, mari kita belajar. Ada apa di balik rencana Tuhan menjawab doa Hana sehingga Hana yang mandul itu punya anak, bukan untuk menyaingi Penina, tidak. Oh Roh Kudus, tolong kami untuk kami belajar kebenaran ini dalam hidup ini. Bagi yang sudah punya anak besar-besar, tolong siapkan cucu-cucu kita. Saya ulangi, siapkan cucu-cucu. Supaya kalau Tuhan memberikan anak kepada keluarga kita, anak itu enggak asal lahir. Tapi anak itu punya destiny, punya tujuan akhir dalam hidup, punya keputusan Tuhan yang dia ikuti. Oh, ini ada hamba Tuhan dari Lahat. Anak kembar or bukan,
pasti punya karakter berbeda. Yang terpenting adalah kasih sayang orang tua. Sama anak tidak berbeda. Betul, tidak boleh pilih kasih antara anak yang satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Makasih anak untuk tulisan ini. Ternyata Bapa Yahweh menyiapkan Samuel untuk menyelamatkan satu bangsa besar, yaitu Israel, yang gagal dalam kepemimpinan Imam Eli yang tidak bertanggung jawab. Ini tujuan Samuel dilahirkan. Jadi bukan karena hanya Tuhan hanya sayang kepada anak. Oh, tidak tahan melihat tangisan anak. Bukan, saudara. Ternyata lebih daripada itu. Bangsa itu perlu seorang pemimpin yang bisa mengarahkan. Ayo kita lihat 1 Samuel 3 ayat 1. Dari sini kita melihat, ya, 1 Samuel 3 ayat 1. Kita lihat. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Yahweh jarang. Penglihatan pun tidak sering. 1 Samuel 3 ayat 1. Kacau negeri itu karena pemimpinnya. Dulu kan belum ada raja. Zaman Imam Eli belum ada raja. Nabi dan imam itu pemimpin mereka. Ya, lihat. Ayat Samuel yang masih muda itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada waktu itu firman Yahweh jarang dan penglihatan tidak sering. BIS. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Yahweh. MLT. Dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Eli. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang. Tidak ada penglihatan yang disingkapkan. FIA, makasih Raymond. Sementara itu Samuel yang masih muda melayani Yahweh di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu jarang sekali Yahweh memberi pesan melalui firman-Nya ataupun melalui penglihatan-penglihatan. Nah, ini sudut pandang Tuhan tentang Hana yang bersedia hati, yang curhat kepada Tuhan. Karena bangsa itu sedang kacau. Pemimpinnya nggak punya visi, nggak punya arah. Bersyukur kepada Tuhan. Indonesia diberi pemimpin yang hebat. Begitu pula Samuel. Begitu pula keluarga kita. Hai adik-adikku, anak-anakku, orang-orang muda. Kalau nanti kamu menikah ya. Maaf, saya punya kalimat yang jelek. Jangan asal kawin, asal beranak saja kamu, maaf. Kalau kalian menikah dengan benar, Tuhan akan memberikan anak-anak yang luar biasa. Maka itu kita harus tahu menjadi mama yang benar. Saya akan baca komen salah satu anak saya. Yang sangat diberkati tentang firman Tuhan ini tidak pernah mendengar seperti yang Papa. Bukan untuk kepentingan seorang manusia, yaitu anak. Bukan. Papa punya kepentingan untuk bangsa itu. Kita harus tahu itu. Ya, ada yang tanya. Kalau karakter anak waktu dalam kandungan dan waktu disusui oleh ibu, ditentukan oleh kondisi emosi ibu, apakah perbuatan tingkah laku suami berpengaruh terhadap karakter anak itu? Nah, karakter tingkah laku suami yang menyakiti istrinya ketika mengandung atau menyusui anakmu akan mempengaruhi anak itu. Karena istrimu akan menderita kalau kelakuanmu salah. Maaf, saya berkata. Maka itu suami juga jangan hanya menyerahkan kepada istri. Istri kita akan mengalami hal baik atau buruk tergantung kita suaminya bagaimana kita berlaku benar. Jadi kerjasama yang baik. Seorang pemimpin seperti Imam Eli. Itu nggak ada penglihatan. Itu bukan cuma karunia roh. Tapi Imam Eli itu sudah nggak punya visi di hidupnya memimpin bangsa itu. Pewahyuan firman tidak ada.
Rekan-rekan hamba Tuhan, saya sering mengajar begini. Maaf ya, hamba-hamba Tuhan ini. Kita khotbah bisa bagus cara kita menerangkan ayat demi ayat. Perhatikan kalimat ini. Bagus. Apalagi yang sudah kuliah teologi, apalagi yang sudah punya cara homiletiknya, itu ilmu berkhotbah luar biasa. Maaf. Beda kalau kita para pengkhotbah hamba Tuhan, pelayan firman, itu menghidupi firman itu. Jadi kita dipanggil tidak hanya untuk menerangkan firman, tapi kita harus bisa menghidupkan firman yang kita sampaikan. Lalu apa bedanya menerangkan dan menghidupkan? Beda. Semua kita pernah sekolah, pernah kuliah. Ayo coba ingat-ingat. Pasti kita punya guru-guru favorit, punya dosen-dosen favorit. Tentunya kita juga punya guru dan dosen kita nggak suka. Maaf. Mengapa kita punya dosen dan guru favorit? Karena guru kita, dosen kita itu cara menerangkannya itu hidup. Nggak cuma teori. Kalau diterangkan teori walaupun hebat teorinya, terus terang nggak nyantol. Kita bisa ngantuk. Maka itu rekan hamba Tuhan. Jangan cuma pandai menerangkan ayat atau firman. Tapi hidupi firman itu di hidup kita. Karena firman yang kita hidupi, itu yang akan menghidupkan orang yang mendengar kita juga. Hidupi firman itu. Maka yang mendengar akan ikut segar. Karena itu hidup. Woi, puji Tuhan. Anak saya dari Manokwari Sem, apa kabar? Maaf ini Bapak belum sempat ke sana. Ayo hari ini kita belajar saudara. Untuk menghidupkan firman. Waktu kita mengajar. Kapan kita bisa menghidupkan ayat atau firman? Ketika kita menghidupi firman itu. Begitu kita menghidupi firman itu, luar biasa. Maka itu saudara-saudara, ketika sebuah bangsa sedang kacau, Tuhan akan bangkitkan seorang. Mungkin seorang itu salah satu dari anak kita atau salah satu dari cucu kita. Tuhan akan melahirkan Samuel-Samuel di akhir zaman ini. Sehingga ada pemimpin yang tepat dan yang hebat. Ini dia. Jadi ketika bangsa itu kacau, Tuhan mempersiapkan Hana yang mandul itu. Maka lahir Samuel yang akan merubah Israel. Oh puji Tuhan. Papa mama banggalah kalau kita dititipi anak-anak yang hebat untuk merubah nasib bangsa itu. Dan akhirnya kita lihat. Ketika Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Lalu Yahweh Tuhan bicara kepada Samuel. Ya, saudara bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 22. Sem, Kisah Rasul 13 ayat 22. Sem, aku sudah menemukan pengganti Saul, anak Isai dari Bethlehem. Dia seorang yang berkenan di hatiku. Dan orang yang akan melakukan segala kehendakku. Bangga enggak kalau kita sebagai orang tua dititipi anak yang menjadi history maker. Jangan sampai Tuhan tolong kami. Anak cucu kita menjadi trouble maker. Trouble maker jangan. Membuat sejarah. Kalau anak-anak kita jadi pembuat sejarah. Luar biasa. Joko Widodo pembuat sejarah. Maka itu kemarin berapa hari yang lalu viral bukan? Bagaimana wali kota Solo membuat gebrakan yang luar biasa. Oke. Nah itu saya ikut nulis. Karena itu ada di sosial media. Inilah calon presiden untuk tahun 2029-2034. Orang pada bingung.
Loh kenapa? Ya nunggu pengganti presiden tahun 2024 ke 2029. Nah yang akan diganti kemungkinan besar kalau nggak pasti ya bapaknya sendiri. Wah itu luar biasa. Kita tunggu. Bersyukur kepada Tuhan. Oke sebentar ada yang tanya ini. Oh ada yang komen. Betul. Kalau firman dihidupi beda sama firman disampaikan. Kalau cuma disampaikan saja tidak akan sampai-sampai. Terima kasih Cibinong. Ada yang tanya. Pak Pendeta bagaimana memulihkan anak dalam kondisi mamanya stres? Apakah masih ada harapan? Masih. Ayo kita ambil anak itu dan kita jadi orang tuanya. Dan kami melakukan itu. Ya, kami melakukan itu. Ini contoh, saya ini ke Bali, saudara. Bukan karena ada pelayanan. Tapi saya bawa salah seorang cucu saya. Aduh, ini luar biasa. Cucu ini saya dapat waktu dia baru umur 40 hari. Catat. Mamanya dalam keadaan yang tertekan karena masalah keluarga. Karena ayah anak ini lari. Saya nggak kenal. Tiba-tiba ada berita begini begitu ya udah mana. Lalu saya bawa anak ini bersama mamanya. Ingat waktu 40 hari ke Nabire. Puji Tuhan mamanya dipulihkan. Sekarang jadi anggota tim kami yang di Nabire luar biasa. Nah ketika anak ini lulus SMP. Mau lulus lah. Dia bilang. Dia mengenai saya Grandpa. Grandpa boleh nggak saya sekolah di luar Nabire. Mau kemana kamu? Nah dia punya cita-cita yang cukup hebat. Nggak tahu bagaimana berunding dengan mamanya, dapatlah sekolah di Bali, Denpasar. Nah karena dia takut untuk berangkat sendiri, ya kebetulan saya mau pergi juga ke Balikpapan dari Nabire 2 minggu yang lalu. Ya udah saya bawa anak ini. Nah ternyata Tuhan punya rencana lain. Ternyata Tuhan buka berapa pintu pelayanan di Nabire. Nah ini cucu yang saya persiapkan. Bisa, ini yang bertanya tadi ya. Ayo supaya kita makin jelas membawa anak-anak itu ke arah Tuhan. Hei rekan baik saya di Pontianak, makasih Koden. Makin jelas tujuan anak-anak kita untuk jadi pemimpin yang baik bagi bangsa kita. Betul Wilfred. Ayo kita siapkan pemimpin buat bangsa ini. Ayat terakhir. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Ini ayat yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Kalau kami keluarga-keluarga Tuhan persiapkan. Anak-anak kami yang Tuhan titipkan jadi orang-orang hebat. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Erik, apa kabar kalian berempat? Ini anak saya yang jadi perawat di Brisbane. Ya, Papa kaget juga dengar hari ini jam 6 sore tadi Brisbane lockdown lagi. Ya, kita semua tetap berharap Tuhan untuk menjaga kita. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim, seorang pemimpin, seorang penyelamat bagi mereka. Joko Widodo adalah penyelamat NKRI. Terima kasih Tuhan. Maka Yahweh menyertai pemimpin itu, hakim itu, dan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh mereka. Nah, siapa musuh bangsa kita yang menindas? Yang terakhir ini jelas intoleransi. Ngeri saudara. Oh Tuhan tolong. Kita harus minta anugerah Tuhan. Berat tugas pemerintah sekarang. Karena intoleransi. Lalu yang kedua COVID-19. Yang ketiga narkoba. Sudah darurat di Indonesia. Ngeri sekali. Maka itu bangsa ini perlu pemimpin-pemimpin yang bisa membebaskan kita dari musuh-musuh intoleransi, teroris, yang macam-macam lah. COVID-19, narkoba, dan banyak lagi. Oke? Selama hakim itu hidup, sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintian mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saya baca dulu FAYH.
Setiap hakim itu pada masa hidupnya, setiap pemimpin penyelamat pada masa hidupnya membebaskan orang Israel dari musuh-musuh mereka, karena Yahweh merasa kasihan mendengar keluhan umatnya yang sangat tertindas itu. Yahweh menolong mereka selama hakim itu hidup. AJT. Apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Yahweh menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sesungguhnya Yahweh berbelas kasih mendengar rintihan mereka terhadap orang-orang yang menindas dan mendesak mereka. PS. Apabila Yahweh memberikan seorang pemimpin kepada bangsa Israel, Yahweh selalu menolong pemimpin itu. Dan selama pemimpin itu masih hidup, Yahweh selalu melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Ia kasihan kepada mereka apabila ia mendengar mereka merintih karena dianiaya dan ditekan. Saudara-saudara, ayo mulai hari ini perhatikan baik-baik anak-anak kita. Erik, didik ya 2 cucu papa yang Tuhan percayakan pada kalian. Jadi orang-orang hebat. Kenji dengan adiknya. Ayo semua kita memperhatikan. Oke? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Oh Ugi, terima kasih kamu juga gabung. Hari ini biar Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Muncullah Hana-Hana sebanyak-banyaknya. Elkana supaya lahir Samuel bagi generasi ini yang bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kerinduan Tuhan atas kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.